Hai sahabat Miss Nini di rumah. Kali ini Miss Nini ingin memberikan informasi tentang cara pengajaran anak special need atau anak ABK, khususnya bagi wanita yang sudah mengalami masa pubertas. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi dilema bagi orang tua yang memiliki anak special need, khususnya wanita yang sudah mengalami masa pubertas. Nah, kali ini Miss Nini ingin memberikan informasi. Nah, ada sebuah kasus, sebut aja namanya Sinta. Nah, Sinta ini usianya sudah sekitar 9 tahun. Nah, dia bercerita pada saya, Miss Nini, gimana sih cara mengajarkan anak yang sudah mengalami masa pubertas? Anak saya sudah berusia 9 tahun. Dia tidak bisa membedakan, tidak tahu batasan antara keluarga, orang terdekat, atau orang asing yang ada di sekelilingnya. Semua dibuat sama. Dia mau cium, mau peluk, jika diinstruksikan peluk saya, cium saya, dia mau melakukannya. Nah, tentu hal seperti ini menjadi dilema bagi orang tua yang memiliki khususnya anak special need. Nah, yang bisa orang tua lakukan itu adalah pertama kali ajarkan dia tentang lingkaran sosial. Apa itu lingkaran sosial? Adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Misal, orang-orang lingkaran sosial itu termasuk ada keluarga, orang terdekat, dan orang asing. Nah, ajarkan lingkaran sosial 3 ini. Pertama, ajarkan dulu tentang keluarga. Siapa-siapa aja sih keluarga? Misalnya ayah, mama, adik, kakak. Nah, misalnya kita ajarkan itu termasuk siapa? Keluarga. Ketika dia sudah paham keluarganya siapa saja, baru masuk tahap kedua, yaitu orang terdekat. Bisa seperti gurunya yang ada, guru terapisnya, atau guru sekolahnya, atau tetangganya, atau orang teman-temannya. Nah, dia harus tahu itu termasuk orang terdekat. Kemudian yang ketiga, yaitu orang asing. Orang asing itu termasuk siapa? Misalnya tukang gas, tukang listrik, dokter, atau penumpang, orang-orang yang tidak dia kenal sama sekali. Ketika si anak sudah memahami tentang keluarga siapa, orang terdekat siapa, baru orang asing siapa, baru kita masuk ke tahap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Misal, keluarga boleh salam, boleh cium, dan boleh peluk. Ketika mama minta peluk boleh, ketika mama minta cium boleh, ketika ayah minta salam boleh. Keluarga apa-apa yang boleh itulah diberitahu. Misal, boleh cium, boleh peluk, boleh salam, itu keluarga boleh lakukan ketika mereka menginginkannya. Nah, ketika ketemu dengan orang asing, ketika ketemu dengan orang terdekat, misal sebut aja gurunya, namanya Pak Tony. Ketika Pak Tony ingin meminta salam, berarti boleh. Orang terdekat boleh salam, orang terdekat tidak boleh peluk, dan orang terdekat tidak boleh cium. Nah, hanya orang terdekat hanya boleh salam. Nah, itulah yang harus diberitahu. Nah, ketika dia ketemu sama Pak Tony, misalnya namanya Sinta, salam Bapak. Nah, boleh izinkan. Nah, cium Bapak, misalnya Pak Tony tiba-tiba cium Bapak, tidak boleh. Orang terdekat memberitahu gini, tidak boleh. Orang terdekat hanya boleh salam. Ketika dia jumpa sama temannya, namanya Chandra, misalnya, Sinta, peluklah aku, gitu misalnya si Chandra berkata, kita ajarkan si Sinta tidak boleh peluk, orang terdekat hanya boleh salam. Nah, begitu juga dengan orang asing. Nah, orang asing hanya boleh, tidak boleh peluk, tidak boleh salam, dan tidak boleh cium. Nah, jadi ketika dia ketemu dengan orang asing, dia paham, pertama dia sudah paham ini orang asing siapa aja. Nah, ketika ada orang tak terkenal, orang becak misalnya, salam dek. Nah, tidak boleh, orang asing Sinta tidak boleh salam. Nah, seperti itu. Jadi dia tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Yang pertama tadi keluarga boleh salam, boleh peluk, dan boleh cium.
orang terdekat hanya boleh salam, dan orang asing tidak boleh salam, tidak boleh peluk, tidak boleh cium. Nah, ketika anak tadi mengetahui apa yang tidak boleh dan apa yang boleh, insya Allah anak tadi tahu batasannya gitu. Nah, kemudian ketika sudah diajarkan tentang lingkaran sosial, maka masuk ke tahap selanjutnya kita bisa mengajari yang namanya batasan. Batasan ini seperti apa? Nah, ketika misalnya saya cinta, ketika saya cinta berbicara atau ada orang mengajak ngobrol, misalnya orang terdekat, balik kepada lingkaran sosial, orang terdekat. Nah, kita harus tahu batasannya. Misalnya Sinta kan perempuan, misalnya Chandra ini orang terdekat, temannya, dia harus tahu batasannya sampai mana ketika berbicara. Jangan dikasih terlalu dekat, ada jarak, pace-nya. Jadi sehingga dia tahu batasan berbicara dengan orang itu jaraknya seperti apa, jadi dia tidak dekat gitu. Seperti itu sih. Mungkin hanya ini informasi yang saya sampai sini informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak lagi informasi tentang pubertas yang bakal saya share. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Oke?